Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ustazah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, masih bersama Ustazah Rati Nofrianti. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, apakah anak-anak hebat Ustazah sudah membaca materi pelajaran kita tematik tema 4 halaman 28 sampai 46? Baik, untuk lebih memahami materi tersebut, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Nah, tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Hayo, apa? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan? Nah, bacalah permasalahan berikut ini. Lalu berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Berdiskusilah dengan orang tuamu ya. Misalnya yang pertama, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Bagaimana menurut kalian? Iya, misalnya kita beri saran, sebaiknya kamu makan makanan ibumu dan tidak jajan sembarangan di luar. Nah, untuk soal yang nomor 2, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Iya, sebaiknya kamu bangun lebih awal agar dapat ikut sarapan pagi. Yang ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Iya, sebaiknya kamu mencuci tanganmu terlebih dahulu sebelum makan. Yang keempat, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Iya, mengikuti saran ayah dan berdoa sebelum dan setelah makan. Yang kelima, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan yang bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Iya, menghabiskan makananku dan tidak boleh mubazir makanan. Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makan. Berikut kewajiban dan hak tentang makan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan mana yang hak. Perhatikan dengan saksama ya. Nah, salinlah kembali pada tempat yang tersedia ya kalimat-kalimat berikut ini. Misalnya yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Nah, kalimat tersebut merupakan kewajiban atau merupakan hak? Iya, benar sekali, yaitu kewajiban. Bersyukur atas semua makanan yang ada. Selanjutnya kalimat yang nomor 2, mendapat makanan sehat dan bersih. Termasuk kewajiban atau hak? Iya, benar sekali, itu termasuk hak. Mendapat makanan sehat dan bersih. Nah, untuk kewajiban dan hak yang lainnya, silakan kalian baca kalimatnya, lalu salinlah pada kotak berikut ini ya. Kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Coba ceritakanlah, lalu tulislah di tempat yang telah disediakan ya. Misalnya, dahulu aku selalu tak pernah mencuci tangan saat makan. Aku selalu mengabaikan pesan ibuku untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Hingga suatu ketika, perutku sakit sekali saat bermain setelah makan. Dan aku segera berlari ke toilet. Ternyata saat aku buang air besar, terdapat cacing besar pada kotoranku. Aku menangis ketakutan dan segera memberitahu ibuku. Kata ibuku,
aku cacingan. Lalu ibuku segera memberikanku obat cacing dan membawaku ke dokter. Nah, itu tadi pengalamanku tentang makanan. Sekarang kalian silakan tulis ya pengalaman kalian masing-masing. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Nah, mengapa beristirahat itu penting? Tuliskanlah 3 manfaat istirahat ya. Manfaat beristirahat. Misalnya yang pertama itu dapat membuat tubuh rileks dan tenang. Yang kedua, dapat menyegarkan tubuh kita. Dan yang ketiga, dapat menjernihkan pikiran kita. Nah, untuk yang selanjutnya, coba kalian tuliskan 3 manfaat dari beristirahat ya. Judulnya, Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, coba sekarang kalian amati teks di atas ya. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Misalnya, Udin dan Mutiara seharusnya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi mereka. Bisa juga, sayangilah orang tuamu sebagaimana mereka menyayangimu semasa kecilmu dulu. Lalu baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat tersebut di depan kelas ya. Misalnya, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Kamu juga sudah mendengarkan penjelasan temanmu. Tuliskan penjelasan temanmu di bawah ini ya. Nah, pada kotak berikut ini. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Sekarang amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Yang pertama misalnya bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, termasuk apa itu? Kewajiban atau hak? Iya, benar sekali. Termasuk kewajiban. Nah, untuk kalimat yang lainnya silakan kalian tentukan ya. Apakah termasuk kewajiban atau termasuk hak? Seperti membantu merapikan dan menata rumah, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai, diperlakukan dengan lembut dan sopan, saling menolong dan memaafkan, mendapat tempat tinggal, dan menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, sekarang apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Tuliskanlah hasilnya pada tempat yang telah tersedia ya anak-anak. Nah, hari ini ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, perhatikan kemungkinan berikut ini ya. Misalnya jumlah batu batanya 980. Nah, yang ada di rumah misalnya 400. Berarti yang harus dibeli berapa? Kita kurangkan ya, 980 dikurang 400. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 8 dikurang 0 sama dengan 8.
Nah, 9 dikurang 4 sama dengan? Iya, sama dengan 5. Jadi, yang harus dibeli ayah Udin adalah 580. Untuk kemungkinan yang selanjutnya, silakan kalian kurangkan sendiri batu bata yang ada di rumah dan batu bata yang harus dibeli. Kemudian amati kembali cerita ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu. Tentukan bilangannya. Buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Misalnya, ayahku ingin membuat kolam ikan. Ia membutuhkan batu bata sebanyak 1000 buah. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah ingin membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin ayah miliki dan berapa yang harus dibeli? Cukup satu kemungkinan saja ya. Misalnya, jumlah batu bata yang harus dimiliki ayah adalah 1000. Nah, misalnya ayah memiliki batunya di rumah itu 200. Berarti 1000 dikurang 200 adalah berapa? Iya, benar sekali, 800. Jadi 800 batu yang harus dibeli ayah di toko bangunan. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Diskusikanlah dengan orang tuamu ya. Kemudian tulislah hasil diskusimu pada kotak berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Ada kewajiban dan hak. Misalnya kewajiban Udin dan Mutiara itu menyapu dan mengepel lantai. Hak mereka menikmati lantai bersih dan sehat. Lalu kewajiban yang kedua, misalnya mereka mencuci piring. Hak mereka apa? Hak mereka menggunakan alat makan yang bersih. Nah, untuk kewajiban dan hak selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya.